Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Najwa Syafi'i dengan NPM 2024-21166 dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Kali ini kita akan membahas analisis kesalahan bahasa Indonesia. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu bahasa. Bahasa adalah alat yang digunakan oleh kelompok sosial untuk melakukan proses komunikasi, interaksi, dan identitas diri. Bahasa dapat mengarahkan kita melalui ruang dan waktu. Dengan adanya bahasa bisa membantu kita untuk mempelajari berbagai macam hal. Bahasa adalah alat pengenal diri yang digunakan sebagai alat komunikasi antar individu. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau dan sekitar 718 bahasa daerah. Sebelum bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional, masyarakat Indonesia menggunakan bahasa daerah masing-masing. Dengan adanya bahasa Indonesia, dapat memudahkan komunikasi antar masyarakat Indonesia. 10 analisis kesalahan bahasa Indonesia yang bersumber dari jurnal. Yang pertama, terdapat kata tidak baku. Penggunaan istilah survei menggunakan Y dalam teks sebaiknya diubah menjadi survei menggunakan I, sesuai kaidah bahasa Indonesia berdasarkan ejaan yang disempurnakan atau EYD dan KBBI. Kata survei merupakan serapan dari bahasa Inggris, sementara bentuk baku dalam bahasa Indonesia adalah survei. Selanjutnya adalah kesalahan penulisan kata. Terdapat kesalahan penulisan pada kata keanekaragaman dalam teks tersebut. Penulisan yang benar adalah keanekaragaman, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata ini berasal dari gabungan ke sebagai awalan, aneka ragam yang berarti beragam atau bervariasi, dan akhiran an. Terdapat penggunaan kata yang tidak baku dalam teks tersebut, yaitu frekuensi menggunakan W. Penulisan yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah frekuensi menggunakan huruf U. Kesalahan ini sering terjadi karena pengaruh pelafalan atau penulisan dari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris frekuensi. Dalam bahasa Indonesia, bentuk baku yang diakui adalah frekuensi dengan huruf U menggantikan W. Selanjutnya adalah penggunaan kata depan di pada di suatu seharusnya dipisah karena suatu menunjukkan tempat atau sesuatu yang bersifat lokasi. Penulisan di mana harus dipisah karena di adalah kata depan yang tidak boleh digabung dengan kata yang mengikutinya. Penulisan di mana adalah bentuk tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Penggunaan kata depan di yang benar. Kapan harus digabung? Pertama, menunjukkan peranannya sebagai imbuhan. Yang kedua, penggunaan di yang disertai atau diikuti oleh kata kerja pasif. Biasanya, kata kerja pasif dapat diubah menjadi kata kerja aktif dengan cara memberikan imbuhan me. Contohnya adalah ditulis, dibeli, ditempati, didatangi, dicintai, dan lain-lain. Lalu, kapan harus dipisah? Yang pertama, apabila diterapkan di sebuah kata depan, maka penggunaan di ditulis secara terpisah. Yang kedua, penggunaan di juga harus dipisah jika menunjukkan tempat, nama, waktu, dan lokasi. Yang terakhir, jika di yang disambung dapat diubah menjadi kalimat aktif, maka pada penggunaan di yang dipisah tidak dapat diubah menjadi kata kerja aktif. Contohnya, di pasar, di gedung, di terminal, di antara, di mana, dan lain-lain. Terdapat kesalahan penulisan kata dalam teks tersebut, yaitu produsen. Penulisan yang benar dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah produsen. Kata ini berasal dari bahasa Latin producer,
yang berarti menghasilkan atau memproduksi, dan dalam bahasa Indonesia telah diserap menjadi produsen yang memiliki arti pihak atau individu yang menghasilkan barang atau jasa. Terdapat kesalahan penulisan kata dalam teks tersebut, yaitu meningkatkan. Penulisan yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah meningkatkan. Kesalahan ini umumnya terjadi karena kekeliruan dalam pengetikan atau kurangnya ketelitian dalam menyusun kata. Kata meningkatkan sendiri berasal dari kata dasar tingkat yang mendapatkan imbuhan me dan kan, sehingga membentuk kata kerja yang berarti membuat lebih tinggi, menaikkan, atau memperbaiki sesuatu menjadi lebih baik. Terdapat penggunaan kata tidak baku dalam teks tersebut, yaitu aktivitas menggunakan F. Penulisan yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah aktivitas menggunakan V. Kesalahan ini sering terjadi karena pengaruh pelafalan dalam percakapan sehari-hari atau kebiasaan penggunaan ejaan yang kurang tepat. Kata aktivitas sendiri berasal dari bahasa Inggris activity yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan. Selanjutnya, terdapat kesalahan penulisan kata dalam teks tersebut yaitu kestabilannya. Penulisan yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kestabilannya. Kesalahan ini terjadi karena adanya penghilangan huruf N yang seharusnya menjadi bagian dari akhirannya, yang berfungsi sebagai kata ganti milik dalam bahasa Indonesia. Akhirannya ini harus ditulis secara lengkap untuk menjaga kejelasan makna kata. Yang terakhir adalah terdapat kesalahan penulisan kata dalam teks tersebut yaitu disupensi. Penulisan yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah disuspensi. Kesalahan ini kemungkinan terjadi karena kelalaian atau kurangnya ketelitian dalam pengetikan, sehingga huruf S dalam kata tersebut tertinggal. Kata disuspensi merupakan istilah yang umum digunakan dalam bidang sains, terutama kimia dan farmasi, yang merujuk pada keadaan suatu zat yang terdispersi dalam bentuk partikel kecil dalam cairan. Kesimpulan, berbahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting dalam komunikasi dan penulisan karya ilmiah. Dalam komunikasi sehari-hari, penggunaan bahasa yang jelas dan terstruktur membantu menyampaikan pesan secara efektif, menghindari kesalahpahaman, serta memperkuat hubungan antar individu. Di sisi lain, dalam penulisan karya ilmiah, bahasa Indonesia yang tepat dan sesuai kaidah memberikan kejelasan dalam menyampaikan ide atau temuan penelitian. Hal ini juga menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas penulis di hadapan pembaca atau komunitas ilmiah. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya wacana intelektual di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.